Ya, selamat pagi kembali sahabat semua. Eh, Setelah keluar dari eh, Umbul Songo, Taman Nasional Gunung Merbabu ini, saya akan kembali ke hotel tempat kami menginap, yaitu Oyo 908 Taman Wisata Kopeng. Tidak jauh dari sini, sekitar 700 atau 800 meter. Saya akan uh, berbagi berbagi informasi buat kawan-kawan. Siapa tahu ada yang akan berwisata ke Salatiga, persisnya di Kopeng, Desa Kopeng, tempat wisata ini, bahwa di sekitar Taman Nasional Umbul Songo ini ada banyak penginapan, ya. Ada banyak penginapan, modelnya rumah yang dijadikan hotel. Sebetulnya kalau saya lihat sih lebih pada se sepanteran sepanteran, selevelan, semacam guest house di sepanjang jalan ini, kiri kanan. Jadi warga di sekitar sini memanfaatkan rumahnya dengan menyediakan penginapan, kamar. Ya, jadi hampir semua rumah di sini ada fasilitas kamarnya. Mereka berani saja menyebutkan hotel itu. Padahal sebetulnya selevelan dengan guest house, ya. Tarifnya pun sepertinya murah, karena lebih untuk sekedar menginap di malam hari. Ya, jadi bila sahabat kesini, di sini banyak tersedia penginapan, banyak sekali tersedia penginapan yang bisa dikatakan murah meriah lah, ya, karena memang sekedar untuk menginap. Kami kemarin sebelum memilih hari Senin kemarin, sebelum memutuskan menginap di Oyo 908 Taman Wisata Kopeng, sempat juga mencari tahu dan melihat salah satu hotel sederhana, atau mungkin semacam hotel yang murah meriah, ya, dan ngecek kamarnya. Ya, so far sih kalau sekedar untuk beristirahat, tidur, nyaman-nyaman saja, bertarif 125.000 semalam. Ada juga yang 100-an ribu, cuma ya agak lebih kecil. Jadi untuk yang bertarif 125.000 atau 150.000 sudah cukup nyaman. Ya, jadi seperti ini. Rumah warga ada yang hampir kebanyakan disediakan kamar inapnya. Seperti ini, penginapan santai. Ini juga seperti itu, tapi sedang dijual. Siapa tahu ada yang berminat untuk berinvestasi di sini. Nah, seperti ini. Tarif kamar istirahat Rp 30.000, bermalam 40.000. Ya, sekedar kamar, tapi mungkin ini ya kamar serba minimalis, ya, serba ekonomis. Nah, seperti ini juga kalau bisa kita lihat, sebetulnya rumah tapi disediakan kamar inap. Kalau melihat membaca lah, ya,
membaca atau memprediksi keadaannya, kemungkinan memang saat weekend atau hari libur tempat ini sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal. Dan model-model penginapan kamar seperti ini mungkin banyak wisatawan pemotor ya, menggunakan motor sehingga nyaman memarkir kendaraannya. Kalau kita berkendara mobil, ya memang harus mencari penginapan yang ada tersedia parkir mobilnya yang memadai. Ya seperti itu juga. Tasik. Nah, ini pondok wisata Sabar. Ya sebetulnya hanya rumah besar, rumah yang cukup besar, disediakan penginapan. Nah, ini malah rumahnya kecil saja, tapi disediakan tempat penginapan. Saya menduga penduduk warga sekitar Kopeng ini sumber penghasilannya sebagai petani memang kemungkinan terbatas karena lahannya kalau saya lihat tidak cukup luas karena di daerah pegunungan, dan namanya petani mungkin terbatas penghasilannya. Oh, ini kelihatannya cukup rapi ya, jadi mencoba mencari penghasilan tambahan dengan memfasilitasi rumahnya dengan kamar inap. Ya, seperti ini ya, salah semua. Nah, ini juga model rumah dibuatkan kamar. Mereka berani saja menamakan penginapannya ini hotel, meskipun kalau saya bilang selevel guest house ya. Nah, jadi kalau memang cukup bersih, rapi, ya nggak salah juga ini sebagai satu pilihan. Hanya parkiran mobil, kalau berkendara mobil saya tidak tahu persis bagaimana. Ini malah hanya 50.000 satu malam. Nah, ini juga semacam penginapan tapi tidak bernama atau mungkin belum beroperasi. Nah, ini kemarin kami sempat ngecek di sini. Ini cukup banyak kamar yang tersedia di sini, berbagai ragam. Ada yang model villa kecil 2 kamar, 3 kamar, ada yang kamar satuan katanya. Kemarin kami sempat ngecek di Hotel Renata ini, kamar seharga 125.000 ya. Cukup luas juga, sekitar 3x4. Memang hanya tersedia tempat tidur ya, sekedar untuk istirahat. Di sini banyak sekali tersedia kamar dan parkir mobil cukup memadai. Satu lagi guys, di Kopeng ini banyak, bisa saya bilang cukup banyak gereja ya. Ini salah satunya GPDI. Tadi saya juga ada gereja Bethel Indonesia, dan di bawah sana ada gereja Sidang Jemaat Allah. Ada banyak gereja di sini. Mungkin sampai ke daerah Magelang juga banyak gereja. Gereja HKBP mungkin yang belum ada guys. Ya, padahal kita tahu orang Batak itu merantau kemana-mana dan selalu menjadi ramai, apalagi di tempat wisata yang banyak dikunjungi orang. Biasanya orang-orang Batak selalu berusaha, berbisnis
Ya ini ya guys, jalan raya, jalan Umbul Songo. Jadi dari sinilah kita menuju beberapa kawasan puncak, beberapa kawasan atau tempat wisata, mulai dari tadi Umbul Songo, terus agrowisata Gunung Sari, naik lagi ke Embun Merbabu, naik lagi ke Merbabu Park, naik lagi sampai ada semacam cafe and resto tempat menara pandang, dan terakhir di Merbabu Views. Sebetulnya sampai ke atas lagi masih ada yaitu semacam camping ground, dan terakhir ke Awan Putih, tapi tidak bisa dijangkau dengan mobil. Ini jalan-jalannya ya. Jadi di sepanjang jalan ini sampai ke Umbul Songo ke atas sedikit banyak penginapan semacam ini ya. Seperti ini juga pondok wisata Kris Hatin Kopeng. Ya, ini Hotel Renata 2 yang lebih kurang sama dengan Hotel Renata 1 tadi. Ya, kemarin hari Senin sewaktu kami melintasi jalan raya ini juga banyak ditemukan hotel-hotel melati lah ya, yang murah meriah. Kalau memang kita nggak butuh kenyamanan hotel, sekedar beristirahat selepas berwisata ya, karena memang kalau kita berwisata keluar kota ini kan mau menikmati alam, banyak di luar, sehingga kalau kita ini kemungkinan rombongan sekolah yang akan berwisata. Sepertinya guys, ada beberapa. Oh, Partai Nasdem. Ya, kembali ke yang tadi. Kalau kita memang, kami sendirilah ya, keluarga kami kalau berwisata itu karena kebanyakan di luar, pagi jam 8 sudah beranjak dan sampai di hotel bisa jam 8 malam juga setelah lebih dahulu makan malam. Hotel itu memang hanya sekedar untuk tempat tidur, jadi tidak terlalu mengharapkan fasilitas hotel yang mewah untuk dinikmati, karena memang cuma untuk tidur ya. Iya guys, sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Salatiga Kopeng. Nah, di sini juga mungkin ada semacam penginapan juga ya. Iya, ada penginapan, hanya 50.000 guys. Penginapan air panas 50.000. Nah, di sepanjang jalan ini juga banyak sekali penginapan yang murah meriah. Jadi kalau kita berkendara mobil memang lebih direkomendasikan memilih di sekitar jalan raya ini, karena umumnya parkir mobil tersedia. Sementara kalau di Jalan Umbul Songo tadi hanya beberapa fasilitas penginapan yang memiliki parkir mobil yang memadai ya. Seperti ini guys. Ya, oke sahabatku semua, demikian dulu yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan berguna bagi sahabat yang ingin suatu waktu
berwisata ke Salatiga, khususnya ke Desa Kopeng yang saya perlihatkan ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.